Ramzi, kita mau bahas kali ini apa nih sama Abah nih? Sekarang ini temanya rumah bambu tahan gempa. Rumah bambu tahan gempa. Rumah bambu itu tahan gempa. Rumah bambu tahan gempa bukan Semua ada. rumah bambu Tahan harus gempa. tahan gempa. Walaupun cuma bilik-bilik gitu doang, Mbak. Ya justru karena bilik ringan kan. Jadi rumah bambu semi permanen itu alhamdulillah itu sudah dikaji di atas 20 tahun dan sudah ada di Girigahana Golf sudah 25 tahun masih utuh. Bahkan mungkin bisa bertahan sampai 50 tahun. Jadi bambu itu jangan ditebang lagi keluar bulan tebang. Jangan ditebang pada hari Selasa dan hari Sabtu kayak mistik kan. Tapi asli, jangan ditebang pagi hari. Ada waktu-waktunya. Jangan gitu, Mbak. ditebang lagi terang bulan. Ini harus ngerti banget Kalau nih. ini tidak dilakukan, diobat pakai apapun, Nggak tahan lama. Nggak tahan lama. Dan ngawet bambu jangan pakai kimia. Ada pakai Rentrex, Sarpek, soda Itu api. kimia, Bah, itu. Kimia nanti dipegang sama pemiliknya. Ngawet bambu pakai daunnya sendiri. Alami. Direndam daunnya Direndam sendiri. deh, Iya. Coba sekarang ada pindang yang dari ikan. Iya. Kalau pakai daun bambu bawahnya, amisnya hilang, buah amisnya. Tuh. Oh, baru tahu. Iya. Assalamualaikum, sayang-sayangnya Bunda, apa kabar? Ketemu lagi dalam program Anak-Anak Bambu bersama Abah Jatnika, Bunda Elmatiana, dan Ramzi. Ramzi, kita mau bahas kali ini apa nih sama Abah Sekarang nih? ini temanya rumah bambu tahan gempa. Rumah bambu tahan Tahan gempa. Yang kayak Gempa gimana itu ini, bagian Bang? daripada bencana alam. Iya. Bencana alam. Emang ada ya rumah bambu yang bisa menahan gempa gitu, Bang? Harus tingkat 2 atau harus gimana? Kayak gimana nih, Bang, Apa kan penjelasannya? kita Jangan bertanya ada tuh hebat. Justru rumah bambu itu tahan gempa. Rumah emang bambu- tahan gempa bukan Semua ada. rumah bambu Tahan harus gempa. tahan gempa. Walaupun Harusnya. cuma bilik-bilik gitu doang, Bang. Ya justru karena bilik ringan kan. Nah, tapi bambu itu aslinya ada rumah tradisional Iya. aslinya. Jadi biasa panggungnya. Atapnya atap lalang atau atap nipah atau ada atap dari jerami. Kayak Zaman dulu. saung-saung gitu, Bang, Atau ya? ada atap dari injuk yang bisa pakai sapu atap. Iya. Jadi kan ringan. Nah, kalau yang tradisional itu tidak ada pondasi, disimpan aja jadi panggung rumahnya. Begitu ada gempa, tidak akan kena, tidak akan pecah pondasinya, tidak akan, itu rumah bangun tradisional. Itu udah dijamin tahan gempa. Nah, tapi layak kan di zaman sekarang. Nah, itu dia Iya. pertanyaan yang Untuk harus digaris layak di bawahi. zaman sekarang dirubahlah menjadi rumah bambu standar. Rumah bambu tradisi menjadi standar itu artinya atapnya udah bisa pakai genteng. Udah agak semi modern gitu, Bang. Seni ya? modern. Jadi kalau injuk atapnya, jerami atapnya, nipah atapnya nggak tahan lama. Paling 5 tahun walaupun nempel dekat jaraknya. Injuk juga ada kalau injuknya disisir, produksinya yang kualitas bisa lama tapi harganya tinggi sekarang. Nah, jadi diakalin lah pakai genteng, itu rumah bambu standar. Panggungnya tidak bambu lagi. Bambu dan pelupuk kalau dulu panggungnya dirubah dari papan. Nah, kalau kayak gini nih, Itu Bang, nih. rumah bambu standar. Nah, ini kalau kayak gini nih, Bang, nih kan ada bata dulu nih, Bang. Ada ini bata yang baru disebut bambu. Rumah bambu semi permanen. Oh, semi permanen. Kalau rumah bambu yang standar dan rumah bambu yang tradisional dari dulunya udah ada. Hanya dikembangkan. Kita ini asli pengembang rumah bambu tradisional Jawa Barat khususnya. Iya. Umumnya jadi Nusantara. Karena ada khas tertentu di rumah bambu itu mempertahankan arsitekturnya, arsitektur tradisional. Misalnya ada rumah bambu Garuda Ngupuk, ada rumah bambu Julang Ngapak, rumah bambu titiran meting, dari bentuk atap nih. Ada rumah bambu Panglong, ada rumah bambu Leit, itu ada 73 model. Ada buat tajuk, itu ada 73 model. Nah, ada badakai, ada buaya ngamak, mangap, itu model. Ada sontong sapotong, banyak modelnya kan. Nah, itu yang atapnya, teknik sambungan tetap tradisional digunakan sama kita. tetap ada Misalnya ada tulisannya. mander, ada palang dada, ada pemikul, ada layes, ada cempet, ada pameres nih kayak ini. Kalau ini yang kayak buat sapu itu, Bang. Itu ijuk. Injuk. ya? Nah, Ijuk. itu rumah bambu, ada rumah bambu yang ketiga, rumah bambu semi permanen. Karena rumah bambu tahan gempa, tapi takut angin.
Oh iya, Berarti gimana? kemana angin? Iya, benar-benar maka gimana tuh, Bang? dibuatlah semi permanen. Daya tahannya di atas 20 tahun kalau semi permanen. Oh, oke. Nah, atapnya sudah genteng atau genteng metal, lantainya sudah menggunakan keramik. ya. Tapi setengah badan, 1 meter dari tanah. Oh. Nah, kalau fondasinya ada 30 cm ke dalam, 1 meter dari tanah. Jadi kalau ada cipratan hujan, ya tidak terkena si bambu itu. Iya, Terus iya. ada matahari tidak terkena karena ada overstock. Iya. Overstock itu ada buntarnya. Nah, jadi cipratan hujan tidak kena, jadi utuh si bambunya naik. Nah, bambunya setelah 80 cm ditanam 30 cm jadi semeter 10-an. Jadi itu sudah pakai behel. Itu yang disebut anti angin. Ketebak angin dia sudah dicor dengan behel diikat. Anti gempa dindingnya tidak tinggi, hanya 1 meter. Dan konstruksinya tetap tidak dipaku. Dililit aja gitu pakai itu. Tihang dengan kuda-kuda tidak dipaku, tapi diikat. Tihang kuda-kuda dengan panglari itu yang di atas, panglari atas tidak dipaku. Pameres untuk menyusun usuk ya itu tidak dipaku. Yang dipaku hanya bagian sempit tertentu saja. Jadi si konstruksinya main. Jadi rumah bambu semi permanen itu alhamdulillah itu sudah dikaji di atas 20 tahun dan sudah ada di Girigahan Nagolp sudah 25 tahun masih utuh. Bahkan mungkin bisa bertahan sampai 50 tahun. Diperkirakan sama yang memesannya dulu Girigahan Nagolp tuh di Jatinangor. Ini paling 2 tahun ya, ternyata sudah 25 tahun masih ada sekarang. Itu nggak ada serbuk-serbuk itunya, Bang? Nah, itu hebat pertanyaan. Iya, serbuk-serbuk Orang itu. bambu itu ada hamanya, ada 3. Iya. Satu ada bubuk, serbuk. Ada seksek, bentuknya hitam, serbuk tapi hitam. Iya. Ada opong, bolong-bolong, terbang, ngebolongin bambu Nah, itu. Nah, itu bambu salah tebang. Salah tebang. Jadi Salah bambu itu tebang. jangan ditebang lagi keluar bung, bulan tebang. Jangan ditebang pada hari Selasa dan hari Sabtu, kayak mistik kan. Tapi asli, Tapi jangan itu ditebang pagi hari. ada waktu-waktunya Jangan gitu, Bang. ditebang lagi terang bulan. ini Ada harus ngerti waktu-waktunya. banget Kalau nih. ini tidak dilakukan, diobat pakai apapun, Nggak tahan lama. Nggak tahan lama. Oh. Jadi ada Kalau rebung itu mungkin kalau wanita tuh lagi hamil lagi hamil gitu ya, keluar Bang ya. rebung, zat kalekel disuplai ke anaknya. Oh, jadi rapuh, cepat bambu rapuh. itu, rapuh. Jangan ada Jadi rebungnya. kekuatannya disuplai kepada anaknya. Kan ngeluarkan anak rebung. Iya. Karena bambu itu akarnya rempang jadi satu Iya, rumpun iya, tuh. iya. Saling maka ini sedang titik lemahnya. Kalau bambu tali satu yang diameter 7 cm 10 kilo, biasanya kalau udah lagi keluar rebung ditebang itu paling 5 kilo 7 kilo. Beratnya juga berkurang. Kadang getahnya sedang disuplai kepada anak. Kecuali kalau anaknya sudah tinggi, sudah bisa mandiri, sudah bikin akar sendiri, nah itu udah boleh tebang. Tapi kalaupun tadi kalau ditebang, nampaknya biasa. Kalau di pangkalan yang sembarangan, nampaknya sama kan, tidak perbedaan. Iya, kalau orang umum kan nggak tahu ya, Pak ya. Kences. Maksudnya bambu teh ciut. Tuh, resikonya gambes, hampang, melayang. Resikonya mati urat. Mati urat tuh kayak ada bintik-bintik semut. Digituin daya lenturnya nggak ada, patah. Mati urat namanya. Uratnya mati. Setruk mati urat. Nah itu bambu yang salah tebang. Jadi jangan ditebang lagi keluar rebung. Yang utama jangan ditebang lagi bulan purnama. Air di permukaan laut naik. Air di permukaan tanah naik. Bambu itu ada ngisap. Meresap air. Ngisap air. Daunnya kena siangnya kena matahari, malamnya kena bulan, ini ngisap. Ditebang tuh jadi apa, Bah? Biar rapuh juga? Rapuh. Kalau kadar airnya tinggi, kadar gulanya tinggi, itu yang dimakan bubuk, manis bambunya. Luar biasa. Jadi ternyata bambu juga kayak manusia ya, Bah ya? Ada sensitifnya gitu loh. Ada rapuhnya. Nah maka orang takut bambu itu diantaranya. Kalau betul nebangnya nggak usah dia. Dan ngawet bambu jangan pakai kimia. Ada pakai Rentrek, Sarpek, itu kimia, Bah itu. Kimia nanti dipegang sama pemiliknya. Ngawet bambu pakai daunnya sendiri. Alami. Dan daunnya direndam sendiri. Dia. Coba sekarang ada pindang yang dari ikan. Kalau pakai daun bambu bawahnya amisnya hilang, buang. Baru tahu. Iya. Nah, bacang kalau yang dibungkus pakai daun bambu bisa seminggu tidak basi. Iya. Luar daunnya biasa. sendiri. Nah sekarang bambu itu dilempah, dipanaskan sedikit kayak bacang itu,
dicincang, dimasukkan ke air, disimpan seminggu, pakai cuci tangan, amis cuci tangannya hilang. Oh, jadi kalau habis makan amis-amis hilang. Makan itu. Bisa dibikin dulu. Itu daunnya daun muda apa daun tua, Bang? Pertanyaan. Kalau untuk ini ada daun yang kuning tuh. Oh, daun yang kuning itu daun yang udah mau jatuh tuh, Bang. Udah mau jatuh, betul. Itu diambil. Diambil, direndam. langsung disimpan di rendaman bambunya, bambu direndam. Oh, itu yang menguatkan si bambu itu. Di antaranya gini, kalau bambu itu direndam 2 minggu, itu kurang. Zat gulanya yang keluar, zat tape yang keluar, wangi tape. Itu galak, hama senang. Kalau bambu direndam 1 bulan lamanya, maka exitnya keluar, cukanya keluar. Itu bau kecut. Nah, itu sudah antibodi. Oh, luar biasa. Kalau 1 bulan. Kalau 2 bulan pun bau amoniak, bau kencing kambing, itu antibodi banget. Nah, cuman manasinnya jangan sekaligus ke matahari, diangin-angin dulu, diberdirikan dulu. Itu sudah pengawetan yang nomor 1. Oh, luar biasa. Itu bisa awet 50 tahun tuh, Bah? 50, ada yang 100 tahun. Jadi kalau buatan saja udah ada yang 37 tahun. Masih berdiri kuat, Bah? Masih berdiri. Di mana tuh, Bah? Kenapa? Di mana itu, Bah? Gerigahan genap 25 tahun. Gerigahan ini tahun 95 berarti berapa tahun? Tahun 90 berapa tahun? Ada 20-an lah ya. Enggak, sekarang 2005, 2026. Berarti 31 tahun. Masih tahun 95. Nah, ini mungkin kadang-kadang untuk orang awam. Iya. Rumah BTN, ya. Rumah Perumnas 5 tahun udah hancur. Nah, ini maksud gini, Bah, mungkin banyak banget orang-orang yang bikin rumah bambu. Nah, yang membuat bambunya tidak mengerti, Bah. Jadi peminatnya untuk orang membuat bambu itu yang padahal sebenarnya awet, karena pengolahannya nggak ngerti, jadi cepat hancur, Bang. Salah nebang juga mungkin, Bah, ya. Iya. Asal tebang. Iya. Salah tebang, pengetahuan konstruksinya terbatas. Nah, itu ternyata nggak asal-asalan, guys. Dan punten, ya, 1000 punten, ya bayangkan. Nggak ada sekolahannya sementara ini, Mak. Nggak ada universitasnya. Aduh, sayang banget ya. Terancam punah arsitektur rumah bambu itu. Nggak ada sekolahannya. Sekolah jenihit di mana? Bikin boboko di mana? Bikin tolok di mana? Nggak ada sekolahannya. Padahal bambu mah tradisi Nusantara. Semua rumah bambu Nusantara pasti ada komponen yang berasal dari bambu rumahnya. Sumatera Barat pasti ada, Jawa Barat pasti ada, Aceh pasti ada komponen yang terbuat dari apa perupuhnya, apa dindingnya, apa atapnya, apa sikunya, apa lisnya, pasti ada tuh. Paling nggak pakunya, ada paku dari bambu namanya patis, ada paku yang pipih namanya pasir, ada paku yang tembus 2-3 bambu namanya baji, pancuk, ada cempen, nyepet gitu. Ada zaman dulu rumahnya begitu. Loh, sayang banget ya. Mestinya Abah tuh bikin Universitas bambu. Jadi maksudnya anak-anak Gen itu mempelajari tentang bambu. Kita ini, nah tadi kan kita ini sudah membuat rumah bambu 8.500 buah bambu di 24 negara. Iya, Bang. Masya Allah. Dan ada karya-karya yang besar. Masjid yang terbuat dari bambu itu di Ciujung. Masjid namanya Masjid Sang Saka Buana. Saka itu tiang, Buana itu alam semesta. Kalau tiangnya alam semesta ya masjid. Nanti suatu saat kita di episode berikutnya kita akan bahas soal itu bambu. Tapi saya lewat nih, bayangkan ada rumah bambu 3 tadi tradisi, rumah bambu standar, ada rumah bambu semi permanen. Nah, ini yang sudah layak. Ada rumah bambu unik. Itu nanti kita bahas. Ada rumah bambu modifikasi. Nah, itu kita keep dulu, Bang. Kita bahas di episode selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang berminat ingin membuat rumah bambu anti gempa, tentunya harus dengan profesional di bidangnya seperti Abah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua berminat, langsung ke Yayasan Bambu Indonesia, ketemu dengan Abah Jatnika untuk rumah bambu anti gempa. Sampai jumpa. Dah.